ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu kesempatan untuk menata kembali kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan yang fana ini. Kita tidak mengetahui kita kapan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersungguh-sungguh, mari kita betul-betul berlomba-lomba untuk mencari bekal kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita kalah dengan kehidupan dunia, sehingga sebuah penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak akan bisa terulang untuk kembali dalam kehidupan dunia, kecuali pada kesempatan yang berbahagia ini kita tersadarkan untuk menata kembali perjalanan kehidupan kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ya dalam pembahasan tentang taubat. Ya. Jadi pembahasan yang sebelumnya, dosa-dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang besar sekalipun, artinya dosa besar sekalipun, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ampunan, kecuali dosa syirik kepada Allah, kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok bab apa sekarang ini kita akan bahas, yaitu bab qabuli taubatil qatil wa inkasuru qatluhu, yaitu bab kaitannya dengan diterimanya taubat. Taubatnya siapa? Yaitu taubatul qatil, yaitu seorang pembunuh. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang gimana dosanya orang yang membunuh. Wa in kasura qatluhu, ya, walaupun si pembunuh ini telah atau sudah banyak membunuh, artinya yang dibunuh sudah banyak, gitu ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni? Mari kemudian kita tengok di dalam hadis ini. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, di mana Rasulullah pernah bersabda demikian. Kana fi bani Israil rajulun qatala tis'atan wa tis'ina insanan summa khuruja yas'alu fa'ata rahiban fas'aluhu faqala lahu
hal min taubatin? Qala la. Faqatalahu faja'ala yas'alu faqala lahu rajulun ukti qaumihi kadza wa kadza wa adrakahu al-mautu fana'a bi sadri nahwaha fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab fa'auhallahu ila hadihi an taqarribi wa auhallahu ila hadihi an taba'ati wa qala kisu ma bainahuma fawjida ila hadil aqrab bi sibrin faghufira lahu. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Anbiya babu hadatsana Abu al-Yamani. Hadis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, di mana hadis ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabdanya bagaimana? Kana fi Bani Israil. Ini cerita dahulu ya, di kalangan Bani Israil itu rajulun, ada seorang laki-laki. Qatalatis atan wa tis'ina insanan. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu telah membunuh 99 manusia. Ya, akeh. Ya. Terus bagaimana? Summa kharaja yas'al. Kemudian seseorang rajul ini kemudian keluar untuk bertanya. Bertanya gimana? Fa'ata rahiban, yaitu dia mendatangi rahibnya. Jadi kalau orang Yahudi itu tokoh masyarakatnya atau ulamanya itu namanya rahib. Apa yang ditanyakan oleh seorang laki-laki itu? Pertanyaannya yaitu faqala lahu, maka kemudian dia bertanya kepada rahib tadi, hal min taubatin, ya, dari setelah dia cerita, kemudian dia bertanya kepada rahib tadi, bagaimana atau apakah saya diterima, masih ada taubat bagi saya? Maka kemudian ya qala, maka rahib itu menjawab, la, diomong tidak. Faqatalahu, ya, maka laki-laki tersebut membunuh rahib tadi. Ya, setelah orang belum ngomong jawabannya tidak, maka dibunuhlah pula rahib tadi. Jadi cacahe wis 100. Faja'ala la yas'alu, maka kemudian ya, lalu kemudian dia pun mulai bertanya lagi kepada siapa? Yaitu faqala lahu rajulun, maka kemudian dia bertanya seorang laki-laki tadi, a'ti qaryatan kadza wa kadza. Maka kemudian dia itu kemudian bertanya kepada seseorang, ya, maka dia diperintahkan ati qaryatan kadza wa kadza, datangilah sebuah desa, negeri itu begini. Ya. Kemudian fa'adrakahul al-mauta fanata bi sadrihi nahwaha. Lalu ya, atau namun ya, fa'adrakahul al-mauta, namun laki-laki itu pun didatangi kematian. Ya, jadi didatangi kematian. Jadi setelah membunuh rahib tadi, dia pun bertanya kepada seorang, ingin mencari taubat. Ya, ingin mencari taubat. Fa'atarakahu al-mauta, maka kemudian
kematian lebih dulu mendatanginya, fi sadrihi nahwaha. Ya. Sementara ia telah condong dadanya ke arah desa itu, jadi sudah melaku, ya, sudah berjalan menujunya, tetapi ternyata kematian lebih duluan itu mendatanginya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah. Ini cerita yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, ya, dan sudah barang tentu persoalan mengerti malaikat datang dan lainnya, maka tidak ada yang bisa membicarakan itu, tidak ada yang bisa bercerita itu kecuali Allah dan Rasul, ya. Jadi kalau ini ceritanya Rasul, maka ini benar. Kalau itu ceritanya Ghazali, tidak benar. Aku mau didatangi malaikat loh. Nah, itu enggak benar. Malaikat apa? Rezeki. Enggak benar. Atau malaikat maut tak kon balik. Nah, ada orang begitu, ora usah dipercaya. Luwih tukaran karo malaikat teko nggon kene iki tukaran karo aku. Tak ancam, nah, tak ancam melayu dia, itu pasti bohong, ya. Tapi kalau itu muncul dari lisannya Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran, itu yang penting. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah, maka di situ, ya, malaikat rahmat, ya, itu pun kemudian mendatangi ataupun ada di situ. Lalu malaikat rahmat, ya, itu kemudian itu ada di situ. Ternyata wa malaikatul adab, bersama malaikat adab, ya. Jadi mendatangi laki-laki tadi antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Fa'auhallahu ila hadhihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada desa yang ini yang dituju tadi, maka kemudian anta qarrabi, dia adalah lebih dekat denganku, ya. Jadi itu Allah mengatakan itu lebih dekat denganku. Wa auhallahu ila hadhihi, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada desa itu, tempat itu, semula kemudian dia itu bertolak, ya, artinya menjauh. Maka kemudian maka dinyatakan antaba'ati, maka kemudian juga disuruh menjauh, ya. Apa yang kemudian dilakukan atau yang kemudian terjadi di situ? Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, artinya di dalam cerita hadis ini, kisu ma bainahuma, maka ukurlah, ya. Yang diukur apa? Yaitu oleh kalian jarak antara mereka berdua. Yang disuruh ukur siapa? Tadi siapa yang datang tadi bersama-sama tadi? Malaikat rahmat dengan malaikat adab. Selanjutnya fawujida ila hadil aqra bisibrin. Nah, ternyata setelah diukur oleh malaikat, ya, ternyata malaikat rahmatlah yang itu lebih dekat. Artinya dengan desa yang ditunjukkan tadi itu ternyata malah lebih dekat daripada yang itu dari malaikat adab. Jadi lebih dekat dengan yang namanya desa yang akan dituju, yang dia akan mencari taubat tadi. Maka
pada akhirnya didapati bahwa laki-laki itu lebih dekat dengan malaikat yang di situ adalah malaikat rahmah. Ya. Faghfira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, mengampuninya. Mengampuninya, iya. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi segala dosa yang dilakukan oleh hamba, walaupun ini juga termasuk dosa besar, selalu dilakukannya. Kalau dalam cerita ini 99. Kemudian laki-laki ini mendatangi rahibnya Yahudi ngomong ora iso diampuni. Maka balasannya ya harus dibunuh dulu. Ya. Maka rahib pun oleh seseorang laki-laki ini digenapi 100 bisa. Ya. Maka dia pun kemudian bertanya kepada seorang lagi, faja'ala yas'alu faqala lahu rajulun i'ti qaryatin kada wa kada. Kalau kamu ingin kemudian kamu cari taubat, maka datangilah itu desa itu. Kada wa kada. Kalau bahasanya kada wa kada itu dalam hadis itu ceritanya panjang. Diberikan ciri-cirinya sampai di dalam sebuah penjelasan itu ya disebutkan bahwa di tempat itu akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada pada si pembunuh tadi. Ya. Nah, ternyata setelah dia kemudian bergerak, ya, Allah Subhanahu wa taala ternyata menghentikan dengan adanya kematiannya. Ya, ini kisah orang yang mencari taubat, ya. Kisah mencari taubat loh ini ya. Ini belum bertaubat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai kemudian dia sudah ada usaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebenaran. Ya, dan mencari kebenaran. Ya. Nah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala lebih dulu mendatangkan ajalnya, maka pada saat itu kemudian datanglah di situ malaikat antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Bagaimana domat? Maknanya fatah somat itu gigiran, regejekan, tapi bukan tukaran, ya debat, nah gitu. Lo enggak ini diadab nih, enggak ini diampuni oleh Allah, ya diberikan rahmat oleh Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan yaitu untuk kemudian apa? Untuk kemudian mengukurnya wa auhallahu ila adi antaqarrabi, ya. Mana yang itu lebih dekat? Ya. Maka malaikat kemudian apa mengukurnya? Kisuma bainahuma, mengukurnya di antara keduanya. Wa wujida ila hadi aqraba bisibrin, ya. Dan setelah diukur, maka ternyata apa? Maka didapati bahwa laki-laki itu lebih dekat dengan malaikat rahmat. Ya, maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala waghfiralahu, maka laki-laki tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah innallaha
Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun. Ya, yang maha pengampun. Semuanya dosa, ya semuanya dosa. Kecuali kalau di dalam Al-Quran nyatakan yaitu kaitannya dengan dosa syirik. Dosa syirik pun ya, kalaupun kemudian itu dia belum mati, belum datang ajalnya, maka itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal dulu dia itu dukun. Pada akhirnya ya karena ada dakwah di sana, kemudian muncul musola. Pada akhirnya ngurungu-ngurungu, ya awalnya ya mungkin kontra lah, artinya istilahnya nggak setuju. Yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk selalu kemudian terngiang-ngiang di dalam benaknya ataupun telinganya, maka dirinya kemudian tersadarkan dari bentuk kemusyrikan, perilaku kemusyrikan sebelumnya. Apakah bisa manusia itu berubah? Oh bisa. Ya, bisa sekali. Dan ingat, keberhasilan seseorang untuk mendapatkan hidayah itu sekali lagi bukan wilayahnya orang yang menyeru. Ingat ini ya. Seperti saya begini, ini saya sampaikan kepada panjenengan, jenengan mengikuti ataupun jenengan tidak, itu bukan urusan saya. Ya, jenengan telah paham kaitannya dengan agama, dengan begini kita ini belajar pada malam hari ini, jenengan kemudian lakoni ataupun tidak, itu bukan urusan yang menyampaikan. Tetapi apa? Urusan pribadinya masing-masing. Ya. Kalau bagi orang yang kemudian menyerunya, bagaimana selesai? Kenapa? Karena itu kewajibannya untuk menyampaikan basiro wa nadhiro. Jadi panjenengan dakwah, panjenengan nyeru, panjenengan kemudian apa? Kalau bahasanya wong Jawa alo-alo. Jangan berpikir kemudian ke belakangnya. Artinya apa? Ada kebaikan. Kita nggak rela kalau dia nanti dosa. Maka apa? Kita harus sampaikan kepada dia bahwa perbuatan itu bisa-bisa nanti akan berdosa. Boleh. Nyerengannya gimana Pak Ghazali? Bukan urusan kita, bukan urusan panjenengan untuk kemudian apa timbal baliknya balasannya orang yang panjenengan sampaikan itu kemudian dia senang atau tidak senang, itu urusannya dia. Tapi yang jelas kemudian apa? Nanti suatu ketika kita akan ditanyai kaitannya dengan persoalan yang ada di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kalian peringatkan? Loh, katanya orang mukmin, ya, ada waktu untuk memperingatkan kok kemudian lidahnya keluh. Aku sungkan ya, misal gitu. Maka apa? Akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang berpangku tangan tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saudara, berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, dia termasuk orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik dari kalangan orang yang masih kemudian mereka mengaku muslim, maka sebutannya adalah munafik. Wah, munafik-munafikan Pak Ghazali. Panjenengan baca di dalam surat At-Taubah. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar. Nah, ini ya, cirinya orang munafik itu, orang yang fasik itu, ya'muruna bil munkar. Lek ono kejelekan, dia malah mendukung. Ya. Malah apa? Promosi. Jelek itu malah promosi, ngajak-ngajak. Ya, dan ini sudah barang tentu apa? Berlawanan dengan ciri orang mukmin. Kalau orang mukmin cirinya apa? Ya muruna bil ma'ruf. Itu cirinya orang mukmin. Orang mukmin itu selalu kemudian apa?
akan mengajak di dalam yang ma'ruf. Yang ma'ruf bagaimana? Yang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini loh baik, maka kita sampaikan oh ini baik. Ya. Nah, persoalannya kemudian dia nggak mau mergani, kemudian dia sih nglakoni. Ya, artinya berlawanan dengan kebaikan tadi, maka itu adalah urusan yang pelakunya. Bagi orang yang menyampaikan, maka apa itu kewajiban? Ya, kewajiban iya. Hanya saja kalau itu berdakwah secara fardhiyah, inilah kaitannya dengan apa? Gimana? Menyeru dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, ud'u ila rabbiki. Ud'u ila sabili rabbiki bil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau itu fardhiyah monggo. Nah, kalau itu yang mungkin banyak begini, artinya kurang ngerti. Maka apakah kemudian dijelaskan yang enak saja, guyonan gitu? Enggak. Apa yang kemudian diperintahkan kita sampaikan. Persoalan kemudian itu nantinya akan menjadikan ganjalan mungkin karena persoalannya adalah dirinya masih menjalani sesuatu yang mungkar semisal. Maka apa? Maka bagi mereka itu harus berbenah diri kalau dia orang mukmin. Karena ciri orang mukmin itu apabila diperingatkan oleh Al-Qur'an, maka itu menjadikan pelajaran. Hati-hati Bapak Ibu bagi kita semuanya orang mukmin. Kalau kemudian kita mendengar ceramah, ternyata kemudian itu kemudian bergeseran atau bergesekan dengan perilaku kita, ya. Yang mana perilaku kita ini mungkin berbenturan dengan apa yang dilarang oleh Islam, maka jangan sampai itu kita ini sampai dada kita. Hati-hati ini. Ya, sampai dada itu gimana Pak Rosali nggak nerima itu. Karena tidak mau menerima salah satu ayat Al-Qur'an, maka itu akan menyebabkan kita terkufur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Berarti kita menutup kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat tadi. Oleh karena itu apa? Ayo ditonton. Ya. Kalau kita sudah mengikrarkan diri kita bahwa Al-Quran merupakan pedoman kehidupan kita, dengan banyaknya keterbatasan kepahaman, keilmuan ya, yang kita dapatkan, mungkin dulunya tidak pernah mendapatkan, sekarang ini melakukan ataupun sesuatu yang kemudian dilakukan itu keliru, maka apa? Ayo kita bersegera wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Maka apa? Bersegeralah kita minta ampunan kepada Allah. Ya, jangan ditunda. Ya, inilah pentingnya kita di dalam majelis ilmu itu. Jadi majelis ilmu itu untuk ibaratnya kalau batu itu untuk ngesek-ngesek. Kalau digosok-gosok itu pasti kemudian kalau batu itu mesti bukan malah bulat, tapi apa? Akan semakin cemerlang. Ini cirinya. Kalau kemudian kita ini betul-betul kemudian apa? Karena lillah. Panjenengan semuanya ini adalah kuntum khairu ummah. Ya. Cirinya gimana kuntum khairu ummah itu? Ukhrijat linnas. Keluar untuk manusia. Apa yang keluar untuk manusia? Ini cirinya ya. Kalau yang itu mulia. Kita ini adalah makhluk yang mulia, ukhrijat yaitu ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah di dalam kemungkaran. Tapi beda dengan orang munafik tadi. Kalau orang munafik di dalam surat At-Taubah tadi itu kebalikannya, ta'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalik Pak Ghazali. Iya memang begitu. Lafadznya begitu. Masih ada tambahannya di dalam ayat ini.
wa yaqbiduna aydiyahum, dan orang-orang yang mereka itu apa, berpangku tangan. Ono kebaikan yus kemudian enggak respect, kemudian ono kemungkaran juga tidak respect. Tidak respectnya dengan kebenaran gimana? Yus benar, aku ngene kok, tapi saya ngaku muslim. Yang kemudian melihat apa? Yang melihat kaitannya dengan kemungkaran juga berpangku tangan gimana? Sing penting aku gak lakoni. Ya, dan kita tidak kemudian apa? Berbuat apa-apa untuk mencegah. Maka apa? Makna ini katanya Allah Subhanahu wa taala termasuk apa? Orang yang dimaksudkan wa yaqbiduna aydiyahum. Oleh karena itu apa? Paling mudah untuk kemudian kita sampaikan, Pak, apa enggak keliru toh? Itu juga termasuk apa? Wa yanhauna 'anil munkar. Jelas itu. Nah, ini semisal contohnya yang melok-melok moto di masyarakat kita. Kemarin jalan sehat. Ya. Lah mari ngono katise bayar 1000. Lalu ingatan untuk jumuk kacis bayar 1000. Mari ngono diundi. Apakah itu kemudian halal? Tidak halal. Ini termasuk apa? Termasuk perjudi. Kalau kemudian Pak datang nanti ada hadiah. Gimana? Boleh, boleh. Nanti diundi boleh. Tapi kalau kemudian apa? Kartu saya bayar, ya. Nanti kemudian diundi, dia ternyata nggak dapat, ataupun yang dapat, ini perjudian. Ini apa? Betulnya kan sedikit, 2.000 itu open, ya. Tetapi ini merupakan aturan Allah. Aturan yang kemudian apa? Kaitannya dengan fenomena menyangkut masalah maisir. Ini saudara, perjudian. Dan inilah yang kemudian apa? Sesuatu yang kemudian apa? Kita lihat di dalam masyarakat kita. Lebih dari itu juga ada. Contohnya apa? Banyak sekarang ini menyatakan, kita ini jangan neko-neko lah. Kita ini penduduk Indonesia. Indonesia punya kebudayaan. Mari kita nguri-nguri kebudayaan leluhur. Pernah dengar itu? Halo. Sehingga ini bersih desa dulu. Ya. Maka apa? Itulah nanti akan jatuh kesyirikan. Ya. Pada akhirnya sing diuri-uri apa? Kegeruduhan. Maka yang dimaksudkan di situ kemudian apa? Ada orang yang soleh atau cikal bakal suatu daerah tertentu itu. Maka apa? Inilah yang merupakan perilaku kaum jahiliyah dahulu, yang mana dahulu pula telah terjadi pada masa-masa diutusnya para utusan Allah. Dan alasan kaitannya dengan muri-muri sesuatu yang datangnya dari nenek moyangnya, itu juga ucapan orang-orang dulu sebelum kita lahir dalam kehidupan dunia ini. Kok ngerti Pak Ghazali? Al-Quran yang memberitahukan. Ini loh Bapak. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Hati-hati kalau dalam persoalan ini. Kenapa? Kalau kemudian kita ini tidak berhati-hati, jangan-jangan sampai kemudian apa? Kita ini mengaku muslim, pada akhirnya kita melakukan kemusyrikan. Enggak kroso. Karena kemusyrikan itu, Bapak Ibu mungkin pernah saya bahasakan, ya. Namanya kemusyrikan itu, ini tembok ini warnanya krem. Maka di sekitaran tembok ini ada benang yang mirip dengan tembok itu. Kalau panjenengan tidak berhati-hati, maka kemudian apa? Jenengan akan nyenggol yang namanya benang tadi. Contohnya apa? Contohnya begini, yang sangat mudah. Kita ini sekarang ya melakukan kebaikan.
Ya, ngaji itu kebaikan. Kok apa hubungannya kalau syirik, Pak Muzani? Ada, yaitu apa? Syirik asghar, kesyirikan yang kecil itu adalah katanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yaitu riya, ujub, benti apa? Anggap, benti pandang, apa lagi? Benti puja-puja, dipuji-puji, ya. Maka itu sesuatu yang sangat halus. Sopo saya ngerti, kemudian hati ini panjenengan kan nggak ngerti toh. Saking halusnya itu. Tapi itu merupakan bentuk kesyirikan. Kalau kemudian apa itu muncul, gimana Pak Ghazali kalau seandainya itu terlintas begitu? Maka apa? Istighfar. Kemudian apa? Kembalikan niat untuk apa? Untuk ada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bahayanya setan itu meletupkan di dalam benak kita, hati kita, ya, sedemikian rupa sehingga tatkala kalau kemudian kita tidak berhati-hati, maka kita pun kemudian akan sia-sia di dalam melakukan aktivitas kehidupan ini atau kebaikan tadi. Kadang muncul baru sekali istighfar. Kemudian apa? Niatan, ya Allah, minta dijauhkan dari apa? Godaan setan. Pasti itu kemudian digoda setan. Iya. Lebih-lebih yang kemudian apa? Yaitu syirkul akbar. Yang seperti nguri-nguri tadi. Pepunde, nguri-nguri gerumbulan, nguri-nguri. Ya tak omongin yang di mana itu di Ponorogo itu ya. Itu yang ngebel larung apa tuh? Kepala. Ya, itu kemudian apa? Itu syirik semua. Lalu itu Bapak Ibu mari ya, mumpung kita ini masih diberikan waktu oleh Allah, jangan kita sia-siakan. Berhati-hatilah kita semuanya di dalam kehidupan ini, jangan sampai kehidupan kita tersia-siakan karena perilaku yang kemudian ternyata kita melampaui batas haknya Allah. Haknya Allah apa? Ditauhidkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan untuk kita melakukan taubat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tergelincirnya hati kita di dalam kehidupan ini dengan tidak berfaedahnya amal perbuatan yang dilakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan ada dalam dinul Islam ini, dan mudah-mudahan kita bisa membawanya sampai nanti kehidupan akhir kehidupan kita dengan kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum